Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu masuk ke kota Mekah dalam peristiwa Fatah Mekah, lihat nih akhlaknya Nabi. Pas Rasulullah masuk situ bersama pasukan sahabat, lihat ada seekor anjing di pinggir kota Mekah, di pinggiran jalan. Anjing betina baru saja melahirkan anak-anaknya. Maka si induk ini, anjing betina ini, lagi menyusui anak-anaknya. Dia baru melahirkan anak-anaknya, nyusu berapa ekor. Dia nggak bisa bergerak. Anak-anaknya pun juga masih kecil. Ngelihat pasukan sahabat, ketakutan itu anjing. Apa yang Nabi lakukan? Nabi stop, panggil satu sahabat sini, berdiri dekat anjing tersebut, ya, jagain pasukan jangan mendekat ke situ, agak jauhan jalannya. Jangan sampai itu anjing menjadi gusar dan terganggu. Subhanallah. Akhlak hatta ama anjing. Datang kemanapun ingin membuat aman. Hatta anjing merasa aman. Nabi lagi ngapain? Lagi jihad. Hatta anjing merasa aman. Apalagi manusia. Apalagi muslim yang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama berucap, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang akhlaknya paling bagus. Masya Allah. Dan ciri akhlak yang bagus tidak komplain dengan perangainya orang lain. Ditanya satu orang, dari mana kamu belajar akhlak yang bagus ini? Maka dia jawab, ta'allamtu min galilil adab. Saya belajar adab dari orang yang enggak punya adab. Kif ra'aitu jahlal jahil fajtanabtuh. Saya melihat kelakuan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang tak baik, kebodohan yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Saya lihat itu jelek, itu buruk, maka saya hindari kelakuan tersebut. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Dalam syair, jangan kamu melarang seseorang akan suatu perangai yang kamu bilang itu buruk, tapi kamu melarang dia melakukan hal tersebut, tapi kamu sendiri mengerjakan hal itu. Atamuruna nasa atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum antum tatluna alkitaba afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan orang lain akan suatu kebaikan tetapi kamu melupakan dirimu sendiri? Antum tatluna alkitab, dan kalian membaca Alkitab, belajar, ngaji. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Sehingga jangan dibilang tuh, jangan kita menjadi seperti jarum. Tahu jarum? Jarum itu dia telanjang, tapi dia membuat baju buat orang. Dia membuat baju untuk orang lain, tapi dia sendiri telanjang, nggak berbaju. Nggak ada jarum yang berbaju. Ataupun juga menjadi seperti lilin, terbakar, sedangkan orang lain mengambil sinar darinya, mengambil cahaya, tapi dia sendiri terbakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyuruh kita, ya ayyuhalladzina, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan hal yang kalian tidak lakukan? Sungguh besar murka Allah apabila seseorang dia mengucapkan hal yang dia sendiri tidak melakukannya. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, marartu lailata usriya bi aqwamin tugradu shifahuhum bimagharidha min nar. Waktu malam Isra wal Mi'raj, saya melewati melalui sekelompok orang yang mana bibir mereka digunting dengan gunting neraka. Namanya gunting, tapi ini gunting versi neraka, beda. Gitu. Ya, ada namanya setrikaan bumi. Apa setrikaan bumi? Gak kayak setrikaan rumah, beda. Gitu. Beda setrikaan bumi dengan setrikaan rumah. Ada lagi namanya paku bumi, nggak seperti paku biasa, paku. Nah ini namanya magharil min nar.
Di neraka juga ada namanya gunting, ngegunting bibir. Gak seperti guntingnya kita. Itu setiap kali terputus itu mulut dan lidah dan bibir nyambung lagi dan digunting lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Nabi bertanya waktu malam Isra wal Mi'raj itu, "Ma syanukum? Madza bikum? Apa yang menimpa kalian? Kenapa kalian?" Maka mereka menjawab, "Kunna na'muru bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarr wa na'tih." Dahulu kita nyuruh orang bikin kebaikan tapi kita sendiri enggak melaksanakannya. Kita mencegah orang dari keburukan tapi kita sendiri melaksanakannya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang akhlaknya paling bagus. Ciri akhlak yang bagus enggak komplain dengan akhlaknya orang lain. Justru tidak beralasan buruknya akhlak orang lain untuk dia berbuat keburukan. Jangan beralasan dia bikin buruk, ya saya juga bikin buruk, dia aja begitu. Jangan beralasan akan hal tersebut. Seandainya seseorang beralasan dengan kebejatan moral dan akhlak orang lain, maka benernya orang lain jadi benar, nggak membuat kita jadi benar. Wah, ini dia wali, terus mentang-mentang dia wali, terus kita jadi wali. Enggak. Bejatnya orang, kalau kita benar, tidak membuat kita jadi hina. Contoh, zamannya Nabi Musa, presidennya Firaun, ya kan? Presidennya Firaun. Tapi Nabi Musa nggak beralasan, ya Firaun aja motong anak, ngebunuhin orang, ngebunuhin anak bayi, mempermalukan kaum wanita, dan tidak beralasan dengan perbuatan Firaun untuk dia tidak berbuat baik, mencari pembenaran, enggak. Tapi justru dia tetap berbuat baik. Enggak peduli siapa di zaman tersebut, eranya siapa, masanya siapa, kemudian juga zamannya siapa penguasanya, enggak peduli. Hinanya orang lain kalau kita benar enggak membuat kita jadi hina. Sehingga di zamannya Firaun ada Nabi Musa, ada Nabi Harun di zaman tersebut. Ada juga pengikut-pengikut Nabi Musa dari Bani Israel seperti Yusha bin Nun. Dan juga mereka kaumnya Nabi Musa, para wali-wali, orang-orang yang mulia. Subhanallah, bermunculan tuh orang-orang besar, orang-orang mulia, para wali-wali, sahabat para nabi itu bermunculan di zamannya Firaun. Enggak peduli. Firaun akhlaknya bejat, perangainya buruk, tapi enggak menjadi alasan untuk orang semuanya jadi buruk juga. Enggak. Tapi juga di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi Muhammad, pemimpinnya Nabi Muhammad, istilah presidennya, pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di situ enggak ada namanya Abdullah bin Ubay? Di situ enggak ada Abu Jahal, di situ enggak ada Abu Lahab, di situ enggak ada Musailamah al-Kadzdzab. Ada orang-orang bejat, ada musyrikin, ada munafikin. Walaupun pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sial tetap sial. Siapapun yang jadi pemimpin dia. Begitu. Orang yang beruntung ya kalau dia mengikuti jalan kebaikan tetap dia beruntung. Walaupun yang mimpin dia orang sial, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Sampai dulu tuh belum lama ada syekhana yang mengumpulkan hadis ini, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau menyusun daripada risalah ini, kumpulan hadis-hadis yang singkat ini. Itu beliau diberitakan, Habib, oleh murid beliau, Fulan bin Fulan, dia yang menjabat jadi pemimpin di suatu negeri. Yang jadi pemimpin. Al-Habib Umar enggak ada urusan sama begituan. Peduli dengan kaum muslimin, cinta kepada kaum muslimin, berusaha memberi manfaat kepada kaum muslimin. Tapi juga bukan orang yang rakus akan kekuasaan atau menganggap kalau itu adalah segalanya. Diberitakan ada fulan penjahat, fulan enggak baik, dan dia yang jadi pemimpin. Oh, ini hal yang fatal, hal yang bahaya. Maka ditegur muridnya tersebut. Hadza walaupun yang jadi pemimpin syaitan. Hatta iblis yang tanduknya paling gede dia yang jadi pemimpin. Kamu
Tetap istiqamah di dalam hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang jadi pemimpin orang yang paling sial, orang yang paling bejat, kalau kamu istiqamah, Allah taala bakal bikin dia bertekuk lutut di bawah telapak kakimu. Dia khidmat kepada kamu. Subhanallah, Allah taala wahyukan kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, berkhidmatlah, berbaktilah engkau kepada orang-orang yang berkhidmat kepadaku. Dan orang-orang yang berkhidmat kepada engkau, perbudaklah mereka, diperbudak oleh Allah, diperbudak oleh dunia. Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya, paling luhur budi pekertinya. Tapi orang yang akhlaknya bagus bukan berarti dia nggak pernah dapat perlakuan buruk. Nabi Muhammad diganggu, diteror, dicaci, dimaki, difitnah, dirusak citra beliau. Berhasilkah mereka yang melakukan usaha tersebut terhadap Rasulullah? Lah, nggak berhasil, tidak berhasil. Dan Rasulullah kalau kita baca itu di Maulid Daiba, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, muallif, penyusun daripada Maulid ini, beliau seorang ulama hadis, muhaddis, min kubar muhaddisin yang berasal dari Zabid, dikuburkan di kota Zabid di Yaman sana. Itu beliau banyak mengutip daripada kumpulan pujian terhadap Rasulullah, dikutip dari ucapan para sahabat dan ucapan para tabi'in tentang Nabi Muhammad. Itu beliau mengatakan di dalam tersebut bahwasanya in udhiya ya'fu wa la yu'agib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Apabila beliau Nabi Muhammad diganggu, memaafkan. Ya'fu wa la yu'agib, enggak membalas, enggak menghukum. Dan itu apabila diganggu dalam pribadi diri beliau, beliau enggak membalas, memaafkan. Tetapi idza dhuyya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabihi. Kalau haknya Allah taala yang diganggu, maka enggak ada yang berani berhadapan dengan amarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun Rasulullah marah, enggak melupakan akhlak. Nahi mungkar, enggak melupakan akhlak. Amar ma'ruf, enggak melupakan akhlak. Tidak melupakan akhlak. Nabi orang yang paling berakhlak. Amar ma'rufnya pakai akhlak, nahi mungkarnya pakai akhlak, jihadnya pakai akhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta jihadnya berakhlak. Dan akhlak Nabi yang demikian indah itu diakui oleh kawan ataupun oleh lawan. Alhasil, in udhiya ya'fu wa la yu'agib, in khusima, kalau beliau dicerca, dicaci, maka beliau yasmut wa la yujawib, beliau diam, tidak disautin, enggak dijawab, enggak digubris. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila diprovokasi, dipancing emosinya oleh orang-orang jahil, Nabi berucap salam, damai. Tidak ada yang keluar dari mulutnya Nabi kecuali salam, hal-hal yang baik, hal-hal yang santun, hal-hal yang luhur. Pernah dulu tuh bersama Siti Aisyah, tahu-tahu ada satu orang Yahudi lewat dan dia manggil Nabi Muhammad, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bukan ngasih salam tapi bilang sam. Tahu sam? Sam itu artinya al-maut alaik, artinya semoga engkau mampus. Cuma itu salam diplesetin, bunyinya kayak salam, tapi bukan salam, dia bilang sam itu al-maut, semoga engkau mampus, bukan ngasih salam. Nabi menjawab wa'alaikum. Siti Aisyah pikir Rasul enggak faham, enggak dengar. Siti Aisyah dengar begitu, kurang ajar, mereka ngomong gitu ke Nabi. Siti Aisyah menjawab bal alaikumussalam wal la'nah, justru kalian yang mampus dan dilaknat oleh Allah, kata Siti Aisyah. Nabi Muhammad dengar begitu, ya Aisyah, kenapa? Jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel, jangan emosi, begitu, jangan berucap demikian, jangan sumpah serapah. Kenapa? Bilang ya Rasulullah, amat tasma' ma'igul, yaqul assalamualaikum. Kamu dengar gak mereka ngomong apa? Mereka nyumpahin engkau, bilang semoga engkau mampus. Bilang ya Aisyah, amat tasma' ma'agul. Kamu dengar apa yang mereka ngomong, tapi kamu dengar gak apa yang saya ngomong?
Mereka, kamu dengar mereka berucap buruk. Kamu dengar gak jawaban saya apa? Jawaban saya, waalaikum. Dibilang, engkau bakalan mati ya Muhammad. Saya bilang, alaikum. Kematian saya, kamu, semuanya juga bakalan mati. Hakadha. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika mengkonter, menjawab hujatan orang lain saat perlu dijawab, maka dijawabnya pun juga dengan santun. Dengan santun. Dengan akhlak. Nahi mungkar enggak berarti meninggalkan akhlak. Jihad bukan berarti meninggalkan akhlak. Kita sekarang dakwah, kalau bukan ngajak orang kepada akhlak, terus kita ngajak kepada apa? Kita nahi mungkar, mencegah orang dari kemungkaran. Kalau kita bukan mencegah orang dari perangai yang bejat, terus kita mencegah orang dari apa? Kita ngajak orang amran ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan. Kalau kita bukan mengajak mereka kepada akhlak yang bagus, terus kita ngajak kepada apa? Dan nggak bisa kita mengajak kepada akhlak, mencegah orang dari akhlak yang buruk, tapi kita lakukan tanpa akhlak. Nggak bisa. Walidzalik Nabi Muhammad, lihat, hatta akhlaknya diakui oleh kawan dan lawan. Hatta musyrikin melihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kita momen kayak begini, ada berkumpul 3 momen. Ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Dan juga di Rabiul Awal, hari Senin juga 12 Rabiul Awal, itu wafatnya Nabi Muhammad. Lahirnya 12 Rabiul Awal hari Senin, wafatnya juga 12 Rabiul Awal hari Senin. Dan momen yang ketiga, 12 Rabiul Awal hari Senin, itu masuknya Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masuk ke Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin. Nabi keluar dari Mekah hijrah itu di akhir bulan Safar, sekitar tanggal 27-an hijrah dari Mekah, dan tiba di Madinah itu perjalanan 2 minggu 15 hari. Biasanya normalnya 1 minggu, tetapi karena Nabi mengambil jalan memutar menghindari perjumpaan dengan manusia, itu baru sampai 2 minggu kemudian sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah mau dibunuh, ya, dengan segala gangguan, dengan segala teror, dengan segala boikot, embargo terhadap beliau dan muslimin. Namun waktu Nabi keluar dari Mekah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan, kamu tidur di kasur saya. 3 hikmah. Yang pertama, kamu tidur di sini menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pengalihan, taruhannya nyawa. Tidur dan berselimut dengan burdahnya, sorbannya Rasulullah. Terus yang kedua adalah untuk kelak nanti dia hijrahnya belakangan, menyusul hijrah, membawa kaum wanita, keluarga Nabi yang perempuan dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menyusul hijrahnya Nabi Muhammad. Itu tugas yang kedua. Dan tugas yang ketiga, tahu apa? Mengembalikan amanat yang dititipkan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah. Rasul dari dulu adalah orang yang terpercaya, al-amin al-ma'mun. Dari sebelum Islam sampai menerima wahyu, sampai beliau berdakwah, sampai beliau hijrah, itu amanat-amanat musyrikin. Mereka nggak percaya menitipkan barang berharga mereka kepada keluarga sendiri, tapi mereka satu-satu yang paling mereka percaya untuk dititipkan itu barang berharga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diserahkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bisa aja udah bawa lari, bawa kabur, kafir, harbi, nyusahin. Tapi enggak, kembaliin. Itu barang-barang dikembalikan. Disuruh Sayyidina Ali mengembalikan barang-barang tersebut sallallahu alaihi wasallam, membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ مَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Enggak sama kebaikan dengan keburukan. Enggak sama. Siapa yang bilang sama? Enggak sama. Beda. Ucapan yang baik dengan ucapan yang buruk. Yang santun dengan yang enggak santun. Beda. Kita menjawab, mengkonter dengan akhlak atau tanpa akhlak, beda pengaruhnya, beda. Makanya kenapa dakwah para wali songo di bumi Indonesia sukses?
Soalnya pakai akhlak. Nggak ada satupun mereka yang ucapannya kasar. Nggak ada satupun di antara mereka yang mengutarakan cacian, makian, provokasi, kata-kata yang buruk, ungkapan-ungkapan yang bejat, nggak ada. Beda. Subhanallah. Demikian santun akhlaknya mereka. Nabi Muhammad SAW dakwahnya penuh akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Ta'ala dengan makarimul akhlak. Sallallahu alaihi wasallam. Dan oke, kita hidup di zaman sekarang yang katanya zaman peradaban. Peradaban gitu udah maju. Tapi bayangin, Nabi hidup di zaman dulu di tengah badiah suku-suku yang terbelakang. Bahkan di masa tersebut bangsa Arab itu beda dengan peradaban Persia, peradaban Romawi yang demikian maju. Mereka dianggap sebagai suku terbelakang. Tapi Nabi hidup di tengah-tengah mereka dengan akhlak yang santun, dengan akhlak yang luhur, tidak terkontaminasi dengan lumpur-lumpur jahiliyah dalam ucapan ataupun dalam perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau berakhlak dengan akhlak yang membuat kagum orang-orang yang hidup di peradaban tinggi, yang katanya mereka punya peradaban tinggi, dan itu pun juga peradaban maju Romawi Persia dalam tanda kutip, peradaban maju di Eropa di Barat, atau yang di zaman sekarang dalam tanda kutip, katanya peradaban bagus modern begitu, tapi sebenarnya dalamnya omong kosong begitu. Tapi bukan ke situ bahasannya kita. Alhasil ditanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi Muhammad, akhlaknya seperti apa? Beliau bilang kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi kepada sahabat bagaimana, kepada para istri beliau akhlaknya seperti apa, senyumnya Rasul, sabarnya Nabi Muhammad, maafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesama, bahkan kepada orang yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, dan ini sudah kita jelaskan di dalam pelajaran yang lalu. Dan bersama itu semua beliau nggak pernah memendam dendam kepada siapapun. Masuk membawa kemenangan di Mekah, waktu Fatah Mekah, Nabi bertanya, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Maka mereka bilang, "Akhun karim, ibnu akhin karim." Engkau saudara kami yang luhur, yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia. Dulu bilang ini tukang sihir, ini pendusta, ini penipu. Sekarang bilang saudara mulia, putra saudara mulia. Maka Nabi tersenyum dan berkata, "Idhabu fa antumut tulaga." Pergilah kalian merdeka, kalian bebas. Subhanallah. Melihat akhlaknya Nabi yang tidak pendendam, yang hatinya bersih, itu orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah, dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih unik dari itu, Nabi sebelum Fatah Mekah itu menyerbu kota Mekah, membawa pasukan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka untuk berumrah di bulan umrah, di Ashhurul Hurum, dan itu dari zaman jahiliyah dimuliakan. Nggak boleh menghadang orang walaupun lagi perang. Kalau dia di Ashhurul Hurum datang ke Mekah, nggak boleh ngeganggu, buka jalan. Tapi dasar ini orang, mereka ini kalau lagi musuhan nggak cocok sama orang, nggak boleh umrah, nggak boleh haji, nggak boleh datang, bermusuhan. Dulu sebenarnya enggak, walaupun lagi permusuhan, peperangan antara kabilah, tapi kalau sudah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Ta'ala, yang dimuliakan, terus juga di Baladillahil Haram, di negeri yang mulia, mereka nggak berani mengganggu, walaupun musuh sendiri yang datang, nggak berani mengganggu. Apalagi datang di bulan umrah untuk umrah, silahkan begitu. Nanti perang kalau bulannya udah habis, ya, bukan di negeri ini, bukan dalam perjalanan ini, ayo kita lanjut begitu. Itu zaman jahiliyah. Ini sekarang yang katanya zaman peradaban modern, nggak peduli, bom diledakin, bahkan diledakinnya nggak tanggung-tanggung di masjid, orang lagi Jumatan, orang lagi sholat jamaah. Siapa yang ngeledakin? Orang kafir, musyrik? Kagak, orang takbir yang ngeledakin sambil takbiran.
Ah, nggak ada akhlak, nggak ada akhlak. Dia bukan mentakbirkan Allah, tapi dia mentakbirkan syaitan, mentakbirkan nafsunya sendiri. Waliyadzubillah min zalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu waktu masuk ke Mekah, idhabu antum tulaga, merdeka, semuanya bebas. Itu dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut, atas pengkhianatan itu Nabi menyerbu kota Mekah dengan pasukan. Terus Nabi bilang, mengultimatum, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, selamat. Abu Sufyan musuh bebuyutan, tapi Nabi pengen ngambil hatinya. Abu Sufyan baru masuk Islam, begitu yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, bikin pengumuman. Yang masuk ke Ka'bah, ke masjid aman, bikin pengumuman. Subhanallah. Yang tetap ada di dalam rumahnya sendiri aman, jangan diganggu. Makanya itu ulama juga bilang, ketika keadaan lagi rusuh, nggak stabil, ya udah di rumah, jangan keluar kemana-mana. Di rumah, di masjid, begitu, udah jangan keluar di jalanan. Kalau keluar di jalanan, yang ntar kena tembak, kena dor, kena apa, itu kan berbahaya. Orang kagak ngerti. Tetap di tempat ibadat kalian atau di rumah kalian, jangan berkeliaran di jalanan. Wahakadha. Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu masuk ke kota Mekah dalam peristiwa Fatah Mekah, lihat nih akhlaknya Nabi. Pas Rasulullah masuk situ bersama pasukan sahabat, lihat ada seekor anjing di pinggir kota Mekah, di pinggiran jalan. Anjing betina baru saja melahirkan anak-anaknya. Maka si induk ini, anjing betina ini, lagi menyusui anak-anaknya. Dia baru melahirkan, anak-anaknya nyusu berapa ekor. Dia nggak bisa bergerak. Anak-anaknya pun juga masih kecil. Ngelihat pasukan sahabat, ketakutan itu anjing. Apa yang Nabi lakukan? Nabi stop, panggil satu sahabat sini, berdiri dekat anjing tersebut, ya, jagain pasukan jangan mendekat ke situ, agak jauhan jalannya. Jangan sampai itu anjing menjadi gusar dan terganggu. Subhanallah. Akhlak hatta ama anjing. Datang kemanapun ingin membuat aman. Hatta anjing merasa aman. Nabi lagi ngapain? Lagi jihad. Hatta anjing merasa aman. Apalagi manusia, apalagi muslim yang lain. Hakadha sallallahu alaihi wasallam. Hatta jihadnya penuh akhlak. Nabi bilang ketika dalam berjihad, jangan ganggu pendeta yang lagi ibadat di kuilnya. Jangan ganggu pendeta, jangan rusak kuilnya. Biarin. Dia lagi berbuat syirik kepada Allah, menyembah Tuhan selain Allah di kuilnya. Jangan ganggu, biarin. Jangan ganggu. Orang yang lagi di pasar, jangan ganggu pasar mereka. Bukan perang, rusak ekonominya tuh negara, rusak tempat ibadatnya, rusak rumah sakitnya, dirusak. Enggak, tetap jaga urusan kita. Sama militan yang mengganggu, nah itu. Hatta militan yang mengganggu, yang ada di medan perang, orang laki, yang perempuan jangan diganggu, ada di medan perang, jangan kamu bunuh. Ada orang perempuannya, ada anak kecilnya, jangan diganggu, jangan dibunuh. Begitu. Dan musuh yang udah kabur, jangan dikejar. Kasih mereka kesempatan untuk berpikir, kelak mereka mungkin mau balik, mau taubat, mau masuk Islam. Dikasih kesempatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad. Di dalam segala hal yang beliau lakukan, terus nggak memendam, nggak ada dendam di dalam hatinya Rasulullah, nggak ada benci sama orang, nggak ada dendam. Yaqulul haqqa walau kana murra wala yudhmiru li muslimin ghisyan wala durra. Mengucapkan yang hak walaupun itu pahit. Hak walaupun itu pahit. Ini Nabi ucapannya hak, benar. Walaupun pahit buat sebagian orang, dia nggak terima. Maknanya pahit nggak sesuai dengan hawa nafsunya tuh orang. Pahit. Sebab syariat nggak ngikut nafsunya orang, tapi nafsunya orang yang ngikut syariat. Syariat tidak tunduk, nggak nurut kepada nafsunya orang-orang pengabdi tahta, pengabdi politik, pengabdi dunia, pengabdi harta, enggak. Tapi mereka yang ikut kepada maunya syariat, bukan mengkondisikan syariat untuk ikut kepada maunya mereka. Yaqulul haq, Nabi berucap yang hak walaupun itu pahit. Nah, ini sebagian orang memelintir.
Gulil haqqa walau kana murra. Ucapkan yang hak walaupun itu pahit. Jadi makanya saya mencaci, makanya saya memaki. Cacian dan makian itu hak atau batil? Kata-kata kotor, provokasi, itu hak atau batil? Itu batil. Itu batil, itu bukan hak. Nabi Muhammad berucap yang hak, tidak berucap yang batil. Berucap yang benar, tidak berucap yang bohong, enggak berucap yang haram. Begitu, yaqulul haq, bukan mengucap yang batil walaupun itu pahit. Wala yudhmiru li muslimin ghisyan wala dura man ra'ahu badihatan habah wa idza da'ahu al-miskin ajabah. Hakadha di dalam riwayat disebutkan. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam berakhlak mulia, sahabatnya pun juga, tabi'in, keturunannya pun juga, dan juga pewarisnya Rasulullah. Ya, ulama pewaris Nabi. Mewarisi apa? Ulama katanya pewaris Nabi. Mereka mewarisi apa? Bukan mewarisi duit. Bukan mewarisi kursi. Enggak. Tapi mereka mewarisi ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi apa kalau bukan akhlak? Kalau bukan akhlak apa ilmunya Nabi Muhammad? Akhlak itu adalah intisari daripada ilmu tersebut. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali. Wa kathratul jidali al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh in turid an tahya falzam lima fil ihya ilm jami' nafi' wan nur fihi sati'. Akhlak semuanya intisari dan hakikat daripada ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bilang di dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Quran dan mengajarkan Quran tersebut. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka ahli Quran, mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah dan orang-orang yang teristimewakan dengan Allah, yang paling khusus, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ahli Quran di sini, man ta'allamal Quran wa 'allamah, ilmunya para sahabat itu dulu tuh dinilai keilmuan seseorang adalah tergantung dari berapa ayat Al-Quran yang dia hafal. Sebab para sahabat Rasulullah tidaklah mereka menghafal suatu ayat Al-Quran, melainkan mereka tahu itu ayat tersebut asbabun nuzulnya apa, kronologisnya diturunkan ayat tersebut kenapa, dan apa hukum-hukum yang terkandung di balik ayat tersebut, dan apa sejarahnya. Begitu. Dan dalam satu ayat itu menjadi ilmu yang sangat banyak, sehingga keilmuan para sahabat dinilai dari berapa banyak ayat Quran yang mereka hafal. Maknanya kayak kita sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah itu klasifikasi keilmuan sahabat Rasulullah dilihat dari ayat Quran yang mereka hafal. Yang paling banyak Qurannya, yang paling banyak ilmunya. Seperti itu sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan yang ada di zaman kita sekarang, sehingga banyak, walaupun itu bukan hal yang jelek, hal yang bagus, tapi harusnya bisa lebih bagus lagi. Bukan cuma sekedar hafalan daripada Al-Qur'an tersebut, tetapi pemahaman daripada kandungan ilmu yang ada di dalam setiap ayat Al-Qur'an. Sebab dalam satu ayat Qur'an itu mengandung ilmu mulai dari usul, mulai dari ilmu hadis, bukan ilmu fikihnya di situ. Kemudian ahadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mentafsirkan ayat tersebut, asbabun nuzulnya, mustalah yang ada di situ ya, daripada usul tafsir. Wa hakadha. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, belajar Quran dan mengajarkannya. Itu adalah yang terbaik di antara kalian. Dan jangan malu kita buat belajar Quran. Dulu kayaknya semua orang Islam bisa ngaji. Semua orang Islam bisa baca Quran. Dulu semua orang Islam bisa baca Quran. Rata-rata di setiap rumah pasti ada yang hafal Yasin. Rata-rata setiap rumah pasti ada yang hafal Yasin. Rata-rata anak-anak kaum muslimin hafal dari Wadduha sampai ke bawah. Dari Wadduha sampai An-Nas, rata-rata itu hatta anak-anak kecil semuanya hafal. Dan rata-rata semua orang tuh
baca Al-Quran. Bahkan bos, direktur, pejabat dari kaum muslimin, di kantornya, di pasarnya ada Al-Quran. Bukan pajangan, mereka baca. Tiap hari itu udah menjadi amalan rutin mereka, di kantor atau di toko mesti baca Quran, walaupun 2 lembar, walaupun 3 lembar. Dan orang dulu bahkan punya hataman Quran di rumah, dan juga punya hataman Quran di toko. Saking itu kalau di toko sambil nunggu pelanggan, atau di kantor, di tengah-tengah kesibukan, dia baca Quran. Itu yang hataman di rumah, saat tahajud, saat di rumah ada yang dia baca. Tapi yang ketika hataman Quran di kantor ataupun di toko, itu yang dia baca dia baca tuh Quran cuma di toko. Begitu. Ntar ditandain berarti sampai di mana. Biasanya itu seminggu, 2 minggu sekali hataman. Saking seringnya dia baca. Subhanallah. Walidzalik kan Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Taifah, dia juga punya toko. Kalau buka tokonya di pagi hari ditutup dulu dengan tirai, dengan hordeng, dengan tirai. Kemudian dia gelar sejadah, dia sholat di dalam tokonya di tengah pasar itu. Dia sholat sunnah di waktu duha, nggak banyak, cuma 300 rakaat. Masya Allah, 300 rakaat. 300 rakaat. Di mana? Pasar. Bukan di masjid. Walidzalik ulama bilang, sugul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya muslimin seperti musallanya orang-orang yang sholat. Bahkan sampai zaman sekarang ini kita kenal dan melihat dan menyaksikan di beberapa negeri, di banyak wilayah di Indonesia ataupun di luar negeri, itu orang-orang yang di sela-sela kesibukan dia di toko, di pasar atau di kantor lagi ngaji Quran, lagi ngaji. Dan punya hataman. Syekhana Al-Habib Umar, penulis daripada kitab ini, beliau bilang, di zaman kalian pekerja, pebisnis, punya perusahaan, itu di kantornya dia hatam Quran 2 hari sekali. 2 hari sekali, artinya sehari bisa 15 juz di hatam Quran. Antara 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Subhanallah, itu yang di kantor. Masya Allah. Sampai seperti itu. Khairukum man ta'allama al-Quran. Terus, saya udah tua, bagaimana dong? Belajar. Mau mati nggak bisa baca Quran? Belajar. Mau baca Quran susah. Jangan khawatir. Gadruki bigadri nasabiki. Dalam hadis Nabi bilang kepada seorang wanita, ajruki bigadri nasabiki. Pahala yang kamu dapat sesuai kadar kesulitan dan tantangan yang kamu hadapi. Dalam hadis Nabi bilang, al-mahir fil Quran ma'al kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia punya kedudukan pahalanya seperti malaikat-malaikat yang patuh, yang taat, yang berbakti kepada Allah. Pahalanya lain. Tapi alladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta, dalam hadis, yang membaca Al-Quran dalam keadaan yatata'ta, terbata-bata, kesulitan, susah. Satu kaca itu bisa sampai 10 menit, 15 menit, setengah jam. Jangan kecil hati. Nabi bilang, yang baca Qurannya susah begini, falahu ajran, dia dapat 2 pahala, double pahalanya. Double. Jadi jangan kecil hati. Oh ini mahir, kamu cuma 1 pahala, saya dapat 2 pahala. Saya dapat 2 pahala. Jadi mana yang lebih afdal? Baca Quran dengan lancar atau baca Quran dengan terbata-bata? Tapi Nabi nggak mau ngecilin orang yang baca Qurannya terbata-bata. Nabi yang terbata-bata dapat pahala 2, seolah-olah kan lebih gede. Tapi yang baca Quran dengan lancar, ya tetap lebih afdal. Kenapa? Ya kelasnya bukan kelas manusia nih, kelasnya bersama malaikat. Masya Allah. Ma'al kiramil bararah. Khairukum man ta'allama al-Quran, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah terus mentang-mentang belajar Quran, ahli Quran, hafal Quran, bukan berarti jadi sombong, takabur, mencela orang lain, dan yang lebih parah, menjadikan syiar mereka membid'ahkan orang lain, mensyirikkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Maaf. Di Quran emang ada Allah ngajarin bid'ahkan orang? Ada gak di Quran? Gak ada. Adakah di Quran mengajarkan kafirkan orang lain?
mensyirikkan orang lain. Ada nggak? Nggak ada di Quran. Di Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad, Nabi juga pernahkah ada hadis? Kita belajar hadis bertahun-tahun sampai sekarang. Saya belum pernah nemu hadis ucapan Nabi yang berkata, kamu bid'ah, kamu syirik. Nggak pernah deh. Nggak pernah. Nabi bilang, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Kullu iyyakum wa muhdatsatil al-umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalah finnar. Itu ucapan Nabi. Hati-hati dari perkara-perkara yang baru yang bertentangan dengan syariat. Ditafsirkan oleh ulama, yang bertentangan dengan syariat, yang melanggar syariat. Kalau yang nggak melanggar nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Ini AC nggak ada di zaman Nabi. Bid'ah, iya, tapi di zaman Nabi nggak ada. Nggak semua hal yang baru itu bid'ah dan sesat dan di neraka. AC nggak ada di zaman. Itu kan AC kan dunia. Ini kita bicara perkara akhirat. AC kan dipakainya di masjid, bagaimana? Akhirat. AC dipakainya di masjid, akhirat. Ini kamera nih, begitu di YouTube apa di mana? Nggak ada di zaman Nabi. Nabi punya Instagram, Nabi punya Facebook, nggak ada. Tapi kan dipakainya buat kebaikan, buat dakwah, dipakainya buat akhirat. Selama itu tidak melanggar syariat, silahkan. Tapi kalau melanggar syariat, cacian yang melanggar syariat, bid'ah. Emang di zaman Nabi nggak ada cacian? Ada. Tapi mencaci, bid'ah. Nah, termasuk juga mengkafirkan muslim lain, bid'ah. Sebab Nabi nggak pernah mengkafirkan muslim lain, bahkan melarang untuk mengkafirkan muslim lain. Nabi bilang segala hal yang baru, ulama menafsirkan yang bertentangan dengan syariat, bid'ah. Dan bid'ah itu sesat, dolalah. Dan bid'ah yang dolalah ini tempatnya di neraka. Tapi sesuatu yang baru yang nggak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak sesat. Sebab itu Al-Quran yang kita punya. Al-Quran, zaman Nabi nggak ada Al-Quran, nggak ada Al-Quran yang dibukukan. Tidak ada di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dibuatnya di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran dulu ditulisnya di tulang, di batang pohon, di kulit, begitu. Nggak ada yang dibukukan seperti ini di dalam kertas. Subhanallah. Akan tetapi nggak dibilang itu, ini bid'ah sesat di neraka. Nggak ada seperti itu. Masjidnya Rasulullah nggak ada karpet. Masjidnya Rasulullah tanah, bukan karpet, apalagi marmer, apalagi ubin atau semen, tanah, pasir. Masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah kopiah kita made in China. Iya kan? Kata bid'ah handphone punya. Makanya itu di dalam Al-Quran Nabi nggak ada membid'ahkan orang lain, mengkafirkan, mensyirikkan orang lain. Tidak. Justru membid'ahkan orang lain adalah hal yang bid'ah, nggak dilakukan oleh Nabi. Mengkafirkan orang lain adalah hal yang bid'ah, mensyirikkan orang lain adalah hal yang bid'ah. Tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran, pelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran. Silahkan laksanakan yang demikian, itu kemuliaannya agung dan luhur. Tetapi juga pelajarin makna yang terkandung dalam Al-Quran, yang kita terima maknanya itu melalui jalur para ulama yang bersanad, yang nyambung sanadnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengatasnamakan Al-Quran. Sebab Rasulullah bilang di dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, kelak bakal datang sekelompok manusia yaqra'unal Quran, mereka hafal Quran, baca Quran, hafal Quran, lakin la yujawizu taragiyahum. Quran yang mereka baca, dibacanya di mulut, tidak melewati kerongkongan tenggorokan mereka. Kenapa? Ini mulut, ini hati. Ya, ini mulut, ini hati, tempatnya iman.
Itu Quran yang mereka baca tuh di mulut doang. Nyampe ke tenggorokan juga enggak, cuma sampai di situ doang. Enggak masuk sampai dalam hati. Terus Nabi bilang, yamruguna minad din. Mereka mental dari agama. Seperti anak panah yang mental dari busurnya. Sejauh mungkin dan enggak balik lagi ke dalam agama Islam. Mereka hafal Quran, ahli Quran. Orang yang membunuhi Sayyidina para sahabat daripada kaum Khawarij, hafal Quran. Hafal Quran. Dia orang, subhanallah, puasa, ibadat, tetapi mengkafirkan sahabatnya Rasulullah, mengkafirkan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membantai, membunuhi sahabat, mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat Rasulullah yang lain semuanya. Subhanallah. Nah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini lihat akhlaknya, ini berkaitan dengan khiyarukum ahasinukum akhlaqa juga. Ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang kaum Khawarij tersebut, ya Amirul Mukminin, akufarhum, siapa sih mereka nih? Apa fatwamu tentang nih orang-orang kaum Khawarij yang mengkafirkan, mensyirikkan engkau? Apakah mereka orang-orang kafir? Maka Sayyidina Ali bilang, minal kufri faru, mereka bukan kafir, justru mereka anti kepada kekafiran. Baik, amunafikun hum, kalau begitu mereka orang munafik. Sayyidina Ali bilang, innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila wa hum yadhkurunallaha katsira. Kaum munafikin, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Dan mereka, kamu lihat, berzikirnya banyak. Bangun malam sampai mukanya pucat. Sampai mukanya pucat, bangun malam. Begitu. Sujud. Mereka ibadat sampai habis-habisan. Terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, ente maradid, anu kafirhum, engkau tidak rela. Dibilang ini kafir, dibilang bukan. Munafik bukan. Nah terus, famadza nusammihim? Nah kita namakan nih orang-orang siapa yang memerangi kita, yang membantai para sahabat. Kita namakan ini kelompok siapa? Maka Sayyidina Ali bilang, menamakan mereka ikhwanuna, baghaw alaina. Mereka bukan kafir, bukan munafik. Mereka saudara kita yang memberontak kepada kita. Memberontak kepada kita, melakukan pemberontakan. Tapi mereka bukan kafir, mereka bukan munafik. Walaupun mereka mengkafirkan kita. Walaupun mereka menganggap kita kafir, menganggap kita munafik, mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Tuduhan-tuduhan tersebut bukan baru sekarang, dari zaman dulu. Begitu. Tapi dibilang, hadola ikhwanuna, mereka adalah saudara-saudara kami. Masya Allah. Idzan khairukum man ta'allama al-Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang yang paling ngerti Al-Quran. Beliau sampai bilang di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ana madinatul ilm, Ali babuha. Aku adalah kota ilmu, pintunya Ali bin Abi Thalib. Kata beliau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, hal khussistum ahlal bait bi syai'in min dunina? Wahai Ali bin Abi Thalib, wahai sepupu Rasulullah dan menantu Rasulullah, apakah kalian para ahlil bait dikhususkan dengan sesuatu yang kita nggak punya? Emang kalian punya sesuatu yang kita nggak punya? Maka dia bilang, lah, nggak ada. Nggak ada, kita nggak dikhususkan oleh Rasulullah dengan sesuatu yang kalian nggak punya. Sama, semua syariatnya sama, Qurannya sama, semuanya sama. Nggak ada. Illa ma fi hadhil waraqah, kecuali yang ada di kertas ini, itu catatan tentang apa namanya, tentang pembagian daripada ghanimah, fai' dan zakat dan semacamnya lah, jenis itu. Begitu. Sama satu lagi, fahmun utiya ahaduna fi kitabillah. Nah, kita dikhususkan dengan sesuatu apa? Pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada salah seorang kita ahlul bait, pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran. Pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran. Walidzalik Nabi bilang dalam hadis isyarat yang lain, ahlu baiti taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitaballah wa itrati ahli baiti fa innahuma la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Aku pesankan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian pegang teguh dua hal ini enggak bakalan tersesat selama-lamanya. Al-Quran pertama, kitabullah.
Dan yang kedua ahlul baitku, keluargaku. Fa innahuma, Quran dan ahlul bait, gak bakalan terpisah selama-lamanya sampai kelak menghadap kepadaku di telagaku di akhirat. Menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Haddad bilang, fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillah ma qasadu ma'al Qur'an fi garani. Mereka selalu berjalan seiring dengan Al-Qur'an, enggak pernah menyimpang dari Al-Qur'an. Nah, kita sekarang ayo belajar Quran, ngaji, baca tuh Al-Qur'an, renungin Al-Qur'an. Baca dan renungin, pahamin maknanya. Ikrimah bin Abi Jahal itu beliau kalau udah megang Al-Qur'an, catatan Quran, mushaf Al-Quran dia pegang, itu baru dia mau baca, baru pegang begini aja, dia bilang kalam Rabbi, ini firman Tuhanku. Kalam Rabbi, firman Tuhanku, sampai nangis, sampai histeris, pingsan. Ikrimah bin Abi Jahal. Begitu juga Sayyidina Rabi' bin Khaytham, sahabat seorang tabi'in. Dia sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Itu beliau begitu, kalau udah mau megang Quran, mau baca kalam Rabbi, nangis, histeris, pingsan. Belum baca udah khusyuk. Kita udah baca lama enggak khusyuk. Enggak keluar air mata. Mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kita khusyuk. Itu katanya ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi ini adalah ilmu khusyuk. Selain ilmu faraid, ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi ini adalah ilmu khusyuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Silahkan. Bib, saya gimana caranya tahap-tahap untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk, Bib? Menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya yang itu buruk, seperti su'ul adab. Terima kasih, Bib. Barakallahu fiikum. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Jindan bin Novel bin Jindan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, panjang umur, sehat selalu antara umat Rasulullah SAW. Habib, mohon izin bertanya. Tadi Rasulullah meninggalkan warisannya yaitu Al-Quran dan Dzurriyyah Rasulullah SAW. Nah, yang pertanyaan kami, Ahlul Bait itu memiliki pemahaman yang lebih terhadap Al-Quran. Naam. Nah, itu maksudnya ya lebih didetailkan. Apakah kita harus belajar ke pemahaman pada Ahlul Bait atau gimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Maju, silahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami analogikan ketika kami sekolah dulu, ketika kita sekolah, kita menghadapi suatu perihal, urusan, ataupun masalah. Dan tentu untuk menyelesaikan masalah itu kita butuh contoh. Kita cari contoh yang membawa kita untuk bisa keluar dari masalah itu. Analoginya. Nah, kita menyadari, kita melihat dari sisi sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suatu suri tauladan, contoh, satu-satunya contoh yang akan bawa kita suatu jalan kebahagiaan dan keselamatan. Pertanyaan kami, mengapa orang sulit untuk mencontoh beliau? Yang kedua, bagaimana posisi kita atau penempatan kita dalam
mencontoh pribadi beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Menghilangkan akhlak yang buruk. Alhamdulillah. Kita semuanya ini Nabi Muhammad diutus buat ngajarin kita akhlak. Buat ngajarin kita akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sahabat Rasulullah akhlaknya jadi bagus karena duduk dengan Nabi Muhammad yang akhlaknya bagus. Dan tabi'in, mereka menjadi simbol daripada akhlak yang indah yang luhur karena mereka banyak duduk dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tabi'in, mereka menjadi akhlaknya bagus juga karena duduk dengan generasi di atasnya, dengan guru-gurunya. Sebagaimana kita ilmu pakai guru, ya kan? Begitu juga akhlak pakai guru, dengan ngikutin guru kita. Ada satu orang bilang, saya belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun. Yang 2 tahun saya belajar ilmu, yang 18 tahun saya belajar akhlak. 2 tahun ilmu atau 1 tahun ilmu, sisanya buat akhlak. 18-19 tahun. Sudah gitu saya nyesel. Loh kok nyesel? Andaikan yang 20 tahun itu saya habiskan buat belajar akhlak semuanya. Subhanallah. Sebab ilmu saya masih ketemu sama ulama. Tapi dengan orang yang berakhlak, bersanad akhlaknya, itu sulit saya menemukannya. Sulit menemukannya. Walidzalik Rasul bilang, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan silsilah akhlak yang beliau dapat. Ta'addabtu bi adabi Ali bin Abi Thalib. Saya belajar adab, mengambil adab dengan adabnya Ali bin Abi Thalib. Berguru kepada Sayyidina Ali, belajar adab, belajar akhlak. Artinya adab satu paket. Dan mereka menerjemahkan hakikat ilmu yang sebenarnya itu adalah adab, semuanya. Teori ilmu, begitu, dan pengamalan ilmu, ada adab namanya. Saya belajar adab kepada Ali bin Abi Thalib, ngambil adabnya dia. Wah, Ali bin Abi Thalib bilang, ta'addabtu bi adabin Nabi. Aku belajar adab, ngikutin adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil di rumahnya Siti Khadijah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Begitu. Waktu Nabi pulang dari Gua Hira terima wahyu, Sayyidina Ali ada di situ di rumah. Nemenin Siti Khadijah, masih kecil. Begitu dia pertama masuk Islam. Itu dia belajar adab dari Nabi itu, dari kecil. Saya belajar adab kepada Nabi Muhammad. Nabi belajar adabnya dari siapa? Nabi bilang, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang ngajarin saya adab, fa ahsana ta'dibi. Sayyidah Aisyah bilang, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Terus juga kalau ulama ketika kita membaca managib Ahlul Bait, riwayat hidup mereka, itu biografi mereka, ada kitab namanya Masyra' Arawi dari Syekh Abi Bakar Shilli. Itu dalam Masyra' Arawi setiap kali menyebutkan tentang individu Ahlul Bait yang luhur, orang ulama besar, wali besar, dia bilang fulan bin fulan wulida bi tarim wa hafizal Qur'an al-azim wa qara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addaba bi abih. Selalu tuh hampir setiap mata rantai yang disebutkan, disebut kalimat ini, fulan bin fulan wulida bi tarim wa hafizal Qur'an al-azim qara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addaba bi abih. Tuh ibarah ini selalu ada. Fulan bin fulan lahir di kota Tarim, Hadramaut. Itu tempat kelahiran datuknya Wali Songo. Di situ Al-Imam Alwi Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih sampai akhir nasabnya. Kemudian dilahir di kota Tarim dan dia telah menghafal kitab Al-Qur'an Al-Azim, setiap individu tersebut. Dan dia prestasi pelajarannya itu mencapai keilmuan yang tertinggi. Di atasnya minhaj itu darajat fatwa. Nah itu di atasnya minhaj ada kitab tanbih dan muhadzab. Mereka belajar sampai peringkat yang tertinggi dalam mazhab Syafi'i, kitab muhadzab dan tanbih. Dan poin terakhir sifatnya itu wa ta'addaba bi abih. Ngambil adab dari mana? Ngambil adab dari bapaknya. Dari bapaknya, terus bapaknya dari kakeknya, terus sampai kepada Nabi Muhammad. Silsilah tersebut. Belajar adab dari orang yang beradab, yang adabnya udah benar. Begitu.
belajar akhlak dari mereka. Dan alhamdulillah kita pun juga, saya belajar, bukan cuma belajar ilmu doang, tapi kita ngelihat guru kita, adabnya mereka, akhlaknya mereka. Saya berguru kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kenal kepada beliau itu dari tahun 93. Dari tahun 93. Nah, dari tahun 93 sudah kenal dengan beliau, sudah hampir 30 tahun. Enggak pernah sekalipun kita melihat kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Marah gitu sama kita, enggak pernah kelihatan. Marah. Subhanallah. Kalau ada sesuatu yang beliau enggak suka, disampaikan dengan kata-kata yang santun. Subhanallah. Bahkan nyuruh, ambilin saya air. Ambilin ini. Enggak, nyuruh gitu aja enggak pernah. Subhanallah. Adab yang luar biasa. Dan enggak pernah komplain dengan buruknya akhlak kita dan adab kita kepada guru. Nah dari situ kita ngelihat, oh begitu. Dan kita terpacu, termotivasi untuk menjadi seperti itu. Sebagaimana beliau belajar hal yang sama dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita menghilangkan perangai yang buruk ya dengan duduk dengan orang-orang yang perangainya telah bagus, telah indah. Kalau tadi dibilang kan, dari mana belajar adab? Dari orang yang nggak punya adab. Saya ngelihat kelakuan bejat seseorang, saya hindarin. Orang kalau udah benar, bahkan mengambil manfaat dari orang yang nggak punya adab. Apalagi manfaat yang bisa dia raih dari orang yang punya adab yang luhur. Ada satu orang belajar kepada gurunya, Ustadz, saya mau baca kitab ini. Kapan kita baca kitab ini? Kapan kita baca kitab ini? Dia bilang, nggak usah baca kitab-kitab itu, kamu baca saya. Baca saya. Nggak usah baca kitab ini, baca saya. Belajar dari adabnya saya. Kata dari situ. Kemudian pemahaman Al-Quran pada Ahlul Baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mereka, kita nggak bicara tentang oknum. Kalau ada penyimpangan, penyimpangan oknum. Tapi kita berbicara secara global, bahwasanya Ahlul Bait Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana porosnya itu kembali kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra wal Hasan wal Husain wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Ahlul Baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika turun firman Allah Taala, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Nabi ambil sorbannya, dipeluk mereka dan berkata, ya Rabb, haula ahli baiti fatahhirhum tathhira. Mereka ahlul baitku, sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya. Mereka diberikan pemahaman khusus di dalam Al-Quran, naam, dan gak ada yang beda dengan kita. Daripada simbol madrasah ahlul bait ini, simbol madrasah ahlul bait, ya, Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, sahibul ratib, yang ratibnya dibaca di mana-mana. Sahibul Tariq al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang hidup 900 tahun yang lalu. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf yang hidup 700 tahun yang lalu. Itu beliau itu hatam Quran, siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam Quran. Subhanallah. Wal Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, yang dikenal tuh kalau malam dia baca Quran luar biasa. Itu beliau bilang, saya kalau dibaca Quran gak berasa lapar, gak berasa haus. Murid-muridnya yang ada di sekitar beliau itu bilang, kalau kita guru kami membaca Al-Quran, kami yang ada di sekelilingnya mencium dari mulutnya seperti aroma susu dan madu. Bilang, saya nggak baca Quran di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Sebab kalau saya baca Quran siang hari bulan Ramadan nggak berasa lapar. Sedangkan saya pengen merasakan lapar di bulan Ramadan. Jadi baca Quran yang ntar malam. Dan saya kalau dibaca Quran berasa di mulut saya seperti ada susu dan madu. Bagaimana bisa berasa lapar? Itu kalau malam, dia setiap hari dikirim sama keluarganya satu keping roti gandum buat makan. Saat berbuka, saat sahur. Itu di khalwatnya dia, di tempat ruang dia beribadat. Tapi begitu malam lebaran dia keluar, dibersihkan itu ruangan, itu roti gandum kan awet roti gandum sana awet, bisa berbulan-bulan, bisa 2 bulan awet. Dilihat itu roti gandum dihitung masih utuh, paling cuma dimakan 1 doang. Makannya apa? Al-Quran. Merasakan kelezatan, kenikmatan dari Al-Quran. Dan mereka punya pemahaman khusus dari Al-Quran tersebut. Dan pemahaman itu nggak datang begitu aja, melainkan dengan mereka mengkajinya dengan ilmu. Nggak boleh kita menafsirkan Al-Quran pakai akal kita, nalar kita, nggak.
tetapi dengan pemahaman yang bersilsilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad teladan kedua solusi buat kita. Orang yang ngomong banyak tapi yang nyontoin sedikit. Yang ngasih contoh sedikit. Dan manusia lisanul hal afsah min lisanil magal. Bahasa keadaan lebih fasih daripada bahasa ucapan. Orang ngikutin sikap lebih mudah daripada mengikuti ucapan, konsep dan perbuatan. Makanya ilmu yang hakiki dengan pengamalan, bukan dengan orasi dan teori. Al-ilmu bil amal yazku wa bil ahwali. Ilmu bukan dengan jidal, bukan dengan debat, tetapi dengan qudwah. Nabi kenapa sulit dicontoh? Enggak. Nabi tidak sulit dicontoh. Mudah untuk dicontoh. Tapi kitanya yang sulit itu bukan nabinya untuk dicontoh. Nabi adalah sosok yang paling mudah untuk dicontoh. Tapi yang susah tuh kita, nafsu kita yang susah. Susah untuk ngikutin yang mudah dicontoh. Susah untuk ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ya. Semua orang minum. Biar kelihatan. Oh, ada tulisannya tuh. Semua orang minum. Semua orang minum air. Binatang juga minum air. Tapi bukankah kita bisa minum, gaya minum kita jangan seperti gaya minumnya binatang. Gaya minum kita jangan seperti gaya minumnya orang kafir. Minum dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kenapa? Kalau minum cara Nabi, dahaga kita nggak hilang. Wah, yang enak tuh minum pakai cara hewan. Oh, kenapa? Hilang dahaga. Terus kalau minum pakai cara Nabi Muhammad, masih tetap kehausan? Enggak. Justru lebih indah. Begitu Rasulullah kalau minum dengan tangan kanan. Minum sambil duduk. Enak kan? Enakan minum berdiri apa minum sambil duduk? Kan sambil duduk. Minum santai sambil duduk. Daripada berdiri kayak orang disetrap. Ya, kayak orang dihukum. Minum sambil duduk. Minum dengan tangan kanan. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi ja'alahu 'adzaban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Lihat orang Islam, minumnya aja ngebayangin Nabi Muhammad. Ngebayangin Nabi megangnya kayak begini. Nabi neguknya kayak begini. Enggak nafas di dalam wadah air, di gelas, enggak ditiup, enggak nafas di dalam gelas. Enggak kuman jadi, enggak kuman. Sallallahu alaihi wasallam. Minumnya sambil duduk 3 kali, seperti itu. Nah, hewan juga minum, Nabi juga minum. Cuma kalau kita minum cara Nabi Muhammad, itu air juga itu bersahabat. Ketika kita baca Bismillah, itu penelitian di Jepang, di luar negeri, bilang itu molekul air itu bereaksi menjadi bagus. Begitu, dan bermanfaat buat orang. Kan sekarang tuh ada air yang diapain lah begitu, jadi manfaat. Dan Muslim setiap air yang dia minum bermanfaat. Makan, binatang makan, Nabi juga makan, orang Islam juga makan. Cuma jangan kita makan seperti cara makannya binatang. Makan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, tuh orang Islam paling bersih cuci tangan. Yang dicuci bukan tangan kanan doang, kanan kiri dicuci. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Makan sambil duduk. Baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika dia makan tuh juga kebayang ini rezeki dari Allah, ini kiriman dari Allah. Ya kan? Beda ketika kita makan begitu aja sama ini makanan dari mana? Ini buah dari presiden. Wah, makannya juga sambil semringah. Sambil tersenyum, GR. Presiden ngirimin jengkol. Sambal goreng pete. Biar kata jengkol yang dikirimin, wah bukan sembarang jengkol, dari presiden. Itu setiap butir beras dari Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana, berikan berkah dari makanan yang kau rezekikan kepada kami. Kebayang ini dari Allah, ini dari Allah. Makannya tangan kanan. Jarinya tuh bagaimana cara makan tuh yang diajarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus diajarin makan jangan nyomot sini, begitu. Kul mimma yalik. Itu ada satu pemuda makan begitu comot sana sini. Nabi bilang, "Ya ghulam, samillah, kul mimma yalik, kul biyaminik,
wahai anak muda, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dengan bagian yang dekat di sisimu. Begitu, jangan makan ngacak sana. Kecuali kalau memang menunya berbeda-beda, begitu. Tetapi kalau memang udah seragam gitu, ya makan bagian yang dekat sama kita. Diajarkan demikian. Ada satu orang, Nabi bilang kepada dia, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Bandel tuh orang, udah tua, bandel. Dia bilang, la astati, gak bisa. Keras kepala. Suruh makan dengan tangan kanan, gak bisa. Nabi bilang, la stata'ta. Kalau kamu bilang gak bisa, ya gak bisa. Sejak saat itu dia gak bisa ngangkat tangannya ke mulut. Lumpuh yang kanannya ini gak bisa ngangkat tangan kanannya ke mulut. Kualat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngikutin Nabi enak, ngikutin. Kita nggak bisa ngikutin Nabi Isra Mi'raj. Kita nggak bisa ngikutin Nabi ngebalikin mata orang jadi sembuh. Tapi kita bisa ngikutin Nabi Muhammad yang enak aja, ngikutin minumnya Nabi, ngikutin makannya Nabi, ngikutin tidurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang kita doyan itu kan? Makan, minum, tidur, ngikutin. Begitu. Ya, ngikutin caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ngikutin Nabi juga. Jangan tanggung-tanggung. Cara kawinan pakai caranya Nabi Muhammad. Ini kagak di masjid sholat kayak Nabi. Begitu puasa kayak Nabi. Begitu. Ngaji seperti Nabi Muhammad. Tapi giliran kawinan kayak setan. Kayak artis, kayak penyanyi. Lah, ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak sulit. Kita kalau ikutin artis berapa miliar buat kawinan kita. Kalau ikutin Nabi Muhammad simple, aulim walau bisyah. Bikin pesta perayaan walaupun motong kambing seekor. Mudah. Satu kambing buat rame-rame. Berkah. Menunya cuma satu macam. Enggak ruwet. Oh, pahala dapat, sunnah dapat. Begitu. Kalau kita bisa lebih ya silahkan. Enggak ada campur laki perempuan, enggak ada buka-bukaan aurat, enggak ada joget-joget yang kagak bener. Enggak. Indah kalau ngikutin Nabi Muhammad. Tapi kalau kita ngikutin yang lain, duit habis, pahala dapat. Dosa yang dapat, bukan pahala yang dapat. Keberkahan dicabut. Kalau kita nggak ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah insya Allah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.